Malam itu, hujan deras mengguyur jalanan Kuala Lumpur. Di bawah temaram lampu jalan, seorang wanita muda berjalan gontai dengan wajah penuh air mata. Pakaian lusuh dan kantong plastik kecil berisi sedikit barang adalah satu-satunya yang ia miliki. Namanya Rina, seorang tenaga kerja wanita, TKW, asal Indonesia yang baru saja diusir dari rumah majikannya. Dengan perut kosong dan tubuh lelah, ia terduduk di pinggir trotoar. Apakah ini akhir dari perjuangannya? Atau justru awal dari takdir baru yang tak pernah ia duga? Rina datang ke Malaysia dengan harapan bisa mengubah nasib keluarganya di kampung. Ia bekerja di rumah seorang wanita kaya di daerah Petaling Jaya. Awalnya, ia diterima dengan baik, tetapi semua berubah ketika sang majikan mulai bersikap kasar. Setiap hari, ia bekerja tanpa henti, bahkan makan pun sering terlambat. Gajinya tak pernah dibayar tepat waktu, dan jika ia mencoba bertanya, ia justru dimarahi. Puncaknya terjadi malam itu. Majikannya menuduhnya mencuri perhiasan yang sebenarnya tidak pernah ia sentuh. Tanpa bukti dan tanpa ampun, Rina diusir keluar tanpa sepeser pun uang. Ia hanya bisa menangis, tak tahu harus pergi kemana di negeri orang. Dengan tubuh lemah, Rina berjalan tanpa arah. Kuala Lumpur yang dulu ia impikan kini terasa begitu kejam. Saat rasa putus asa hampir menguasainya, seorang pemuda berhenti di depannya. Ia membuka jendela mobil dan menatap Rina dengan wajah penuh iba. "Kak, kamu kenapa duduk di sini sendirian malam-malam begini?" tanyanya dengan suara lembut. Rina menoleh, melihat seorang pria tampan dengan sorot mata hangat. Pemuda itu bernama Faris, pemilik sebuah kedai makan di Kampung Baru. Rina ragu-ragu, takut ini hanya jebakan. Namun, rasa lapar dan lelah mengalahkan ketakutannya. Saya tidak punya tempat tinggal," suara Rina bergetar menahan tangis. Tanpa berpikir panjang, Faris mengajaknya ke kedai makan miliknya. Kedai itu cukup besar dan ramai pengunjung. Faris membawakan sepiring nasi lemak dan segelas teh tarik untuk Rina. "Makan dulu, nanti kita pikirkan apa yang bisa aku bantu," kata Faris sambil tersenyum. Rina menangis haru. Setelah sekian lama diperlakukan buruk, akhirnya ada orang yang peduli padanya. Keesokan harinya, Faris menawarkan pekerjaan di kedainya. Rina yang pandai memasak langsung diterima sebagai asisten dapur. Hari demi hari berlalu, Rina mulai merasa seperti punya keluarga baru. Para pegawai di kedai itu sangat ramah, dan pelanggan pun menyukainya. Namun, cobaan belum berakhir. Suatu hari, majikan lamanya datang ke kedai itu, melihat Rina yang kini tampak lebih bahagia. Dengan amarah, ia mencoba mempermalukan Rina di depan semua orang. "Jangan percaya dia. Dia pencuri," teriaknya. Semua orang terdiam. Tapi Faris tidak tinggal diam. Ia berdiri di depan Rina, menatap wanita itu dengan tegas. "Kalau dia benar mencuri, kenapa dia harus bekerja keras di sini? Di sini, kami percaya pada kerja keras dan kejujuran, bukan tuduhan tanpa bukti," ucapnya. Majikan itu tak bisa berkata apa-apa. Dengan wajah merah padam, ia pergi begitu saja. Rina terharu melihat bagaimana Faris membelanya. Ia tahu, ia telah menemukan orang yang benar-benar peduli padanya. Seiring waktu, Rina menjadi tulang punggung kedai Faris. Masakannya yang enak menarik lebih banyak pelanggan, dan kedai itu semakin sukses. Rina bukan hanya menemukan pekerjaan, tetapi juga menemukan keluarga, sahabat, dan mungkin cinta yang selama ini ia cari. Cinta kadang datang tanpa diduga. Ia tumbuh dalam diam, menyelinap di sela-sela kebersamaan. Begitu pula dengan Rina dan Faris. Awalnya hanya bos dan karyawan, tapi semakin hari, ada sesuatu yang berbeda di hati mereka. Tapi apakah takdir benar-benar akan menyatukan mereka? Atau justru ujian lain menanti? Sejak bekerja di kedai makan milik Faris, hidup Rina berubah drastis. Ia tidak hanya mendapatkan pekerjaan, tetapi juga menemukan kebahagiaan yang selama ini ia cari. Setiap hari, ia memasak dengan penuh semangat, melayani pelanggan dengan senyum tulus, dan merasakan kehangatan yang selama ini hilang. Sementara itu, Faris semakin menyadari sesuatu yang berbeda dalam hatinya. Setiap kali melihat Rina tertawa, ada perasaan hangat yang menjalar dalam dirinya. Ia kagum dengan kegigihan wanita itu. Tapi, sebagai seorang pria yang sibuk dengan bisnisnya,
ia ragu untuk mengakui perasaannya. Suatu hari, Rina jatuh sakit karena terlalu lelah bekerja. Tubuhnya panas dan wajahnya pucat. Melihat Rina terbaring lemah di kamar kecil belakang kedai, Faris merasakan ketakutan yang aneh. Ia buru-buru membawakan bubur hangat dan menunggui Rina semalaman. Saat Rina membuka mata, ia melihat Faris tertidur di kursi dekat ranjangnya. Tangannya masih menggenggam kain basah yang digunakan untuk mengompres dahi Rina. Mata Rina berkaca-kaca. Ia tidak pernah disayangi seperti ini sebelumnya. "Kenapa Bang Faris repot-repot begini?" tanya Rina dengan suara serak. Faris tersenyum, tapi ada kegugupan dalam matanya. "Aku nggak mau kamu kenapa-kenapa. Kamu penting di sini, Rin, buat aku, buat kedai ini." Rina terdiam. Hatinya bergetar. Hari demi hari berlalu, hubungan mereka semakin dekat. Setiap momen yang mereka lalui di kedai, dari memasak bersama hingga tertawa karena pelanggan yang lucu, membuat perasaan mereka semakin dalam. Tapi, baik Rina maupun Faris masih ragu untuk mengungkapkan apa yang mereka rasakan. Hingga suatu malam, ketika kedai mulai sepi dan hujan gerimis turun, mereka duduk berdua di teras belakang kedai. Rina menatap langit, mengenang semua yang telah ia lalui di Malaysia. "Aku dulu pikir hidupku akan berakhir saat diusir dari rumah majikanku," katanya lirih. "Tapi sekarang, aku merasa seperti punya rumah lagi. Semua karena abang." Faris menoleh, menatap dalam ke mata Rina. "Aku juga nggak pernah menyangka, orang yang dulu aku tolong di jalan kini jadi bagian terpenting dalam hidupku. Aku nggak bisa bayangin kedai ini tanpa kamu, Rina." Rina terkejut. Wajahnya memerah. Hatinya berdegup kencang. "Rina, aku nggak tahu kapan perasaan ini mulai tumbuh. Tapi aku sadar, aku ingin kamu tetap di sini. Bukan cuma sebagai pekerja, tapi sebagai seseorang yang lebih dari itu. Aku mencintaimu." Air mata Rina menetes. Ia tidak menyangka bahwa pria yang telah begitu baik padanya juga memiliki perasaan yang sama. "Aku juga, Bang. Aku juga mencintai abang." Faris tersenyum dan menggenggam tangan Rina. Di bawah rinai hujan, dua hati yang terluka kini menemukan penyembuhannya. Takdir yang dulu menyakitkan, kini membawa mereka pada kebahagiaan yang sejati. Sejak saat itu, hubungan mereka semakin erat. Rina dan Faris bukan hanya rekan kerja, tapi pasangan yang saling melengkapi. Kedai mereka semakin berkembang, dan cinta mereka semakin kuat. Di negeri orang, mereka menemukan rumah dalam hati satu sama lain. Kadang, cinta datang dari tempat yang tidak terduga. Dan ketika itu terjadi, jangan ragu untuk menggenggamnya. Malam itu, di bawah langit Kuala Lumpur yang bertabur bintang, Rina dan Faris duduk berdampingan di depan kedai mereka yang kini semakin ramai. Angin sepo-sepo berhembus lembut, membawa kehangatan yang tak hanya terasa di kulit, tetapi juga di hati mereka. Rina menatap Faris dengan senyum yang berbeda. Senyum penuh syukur, penuh harapan. Ia teringat bagaimana dulu ia hampir menyerah, bagaimana ia kehilangan segalanya, tetapi kini, dengan cinta dan kebaikan, ia menemukan segalanya kembali. "Abang pernah bilang bahwa hidup ini penuh kejutan," bisik Rina pelan. "Dulu aku takut, aku merasa sendiri. Tapi sekarang aku tahu, takdir selalu punya cara untuk membawa kita ke tempat yang seharusnya." Faris menggenggam tangannya erat. "Kadang kita harus melewati badai untuk bisa melihat pelangi. Kadang kita harus kehilangan segalanya sebelum menemukan sesuatu yang jauh lebih berharga. Rina, kamu adalah anugerah yang gak pernah aku duga, tapi aku bersyukur Tuhan mempertemukan kita." Air mata Rina menggenang, tapi kali ini bukan air mata kesedihan, melainkan kebahagiaan yang tak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Ia telah melalui banyak luka, banyak ketakutan, tetapi kini ia tahu, ia tak sendirian lagi. Di depan mereka, kedai yang dulu hanya tempat mencari nafkah kini menjadi saksi perjalanan mereka. Bukan hanya tentang perjuangan, tetapi juga tentang cinta yang perlahan tumbuh di antara luka dan harapan. Mereka saling menatap, saling menggenggam, seolah berjanji bahwa apapun yang terjadi, mereka akan menghadapi semuanya bersama. Karena pada akhirnya, bukan tentang seberapa berat masa lalu yang kita lalui, tetapi tentang siapa yang tetap memilih bertahan di sisi kita. Dan di negeri orang, jauh dari rumah, Rina akhirnya mengerti satu hal,
rumah bukanlah tempat, melainkan orang yang membuatmu merasa pulang. Cinta sejati bukan tentang menemukan seseorang yang sempurna, tetapi tentang menemukan seseorang yang tetap tinggal di saat dunia terasa hancur. Dan ketika itu terjadi, genggamlah erat, karena mungkin itu adalah takdir.